Hewan buruk rupa ini tertawa dan seketika ia pun terkejut melihat seorang anak manusia berada di tempat itu. Lalu dengan cepat ia pun mendekat dan memastikan bahwa itu benar-benar anak manusia. Lalu kemudian terdengar auman harimau dari kejauhan. Mendengar itu pun mereka pun terkejut. Lalu Nisa pun mengancam hyena jelek itu untuk pergi dari goa itu dikarenakan tuannya telah mencarinya. Dan mereka pun berdua kompak untuk mengusir dan mendesak si hyena buruk rupa itu pergi. Akan tetapi Tabaqui pun berkata, "Aku akan pergi tapi aku akan kembali lagi bersama tuanku dan memberitahu kalau ada makanan enak di sini." Dan akhirnya Tabaqui pun pergi dari tempat itu. Sementara si macan kumbang yang sedari tadi bersembunyi masih terus memantau mereka. Merasa anak manusia ini dalam bahaya, Nisa pun panik dan berkata pada suaminya untuk segera menemui pemimpin serigala dan mengadakan pertemuan guna menentukan nasib anak manusia itu. Dan macan kumbang yang ikut bertanggung jawab atas hal ini pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun menemui pemimpin serigala yang bernama Akila untuk memutuskan nasib anak manusia itu. Dan terlihat juga para kelompok serigala yang lain pun berkumpul di tempat itu. Dan Nisa pun berkata telah menemukan anak manusia di tempat mereka. Mendengar perkataan Nisa, semua serigala pun menjadi gaduh di tempat itu. Dan beberapa dari mereka pun tidak setuju jika ada anak manusia di komplotan mereka. Lalu kemudian Pihan pun memperlihatkan anak manusia itu di depan Akila. Dan Akila pun bingung dengan yang terjadi dan melihat ke arah anak kecil itu. Lalu ia pun berkata kepada Nisa, "Apakah kamu ingin merawat dan membesarkan anak manusia ini seperti anakmu sendiri?" Dan Nisa pun yang mendengar itu pun mengiyakan perkataan pemimpinnya itu. Lalu kemudian pemimpin serigala itu bertanya kembali kepada Pihan suaminya Nisa. Dan Pihan pun mendengar itu juga mengiyakan karena ia melihat istrinya sangat ingin merawat anak itu. Kemudian mendengar itu, si Akila pun berkata, "Siapa yang tidak setuju dengan anak ini tinggal di sini, dan siapa yang setuju ia tinggal di sini." Lalu tiba-tiba si macan kumbang pun datang ke tempat itu sembari membawa buruannya dan menyetujui kalau anak manusia itu dirawat dan dibesarkan di sini. Macan kumbang yang bernama Bakhira ini pun mengakui ia yang menyelamatkan anak itu dan meletakkannya di goa serigala. Ia pun berjanji akan selalu memberikan rusak kepada komplotan serigala agar mereka bisa merawat anak itu. Lalu kemudian Akila pun mendekati anak itu dan terus memperhatikannya. Dan anak itu pun memandang balik ke arah pemimpin serigala itu tanpa ada rasa takut sama sekali di matanya. Dan pemimpin serigala yang melihat itu pun bingung bagaimana ia akan memutuskan masa depan anak ini. Sementara ada sebagian kelompok serigala yang tidak menyetujuinya tinggal di sini. Tapi akhirnya ia pun iba terhadap anak itu. Tapi tiba-tiba terdengar auman harimau di tempat itu. Lalu terlihat sesosok hewan buas yang datang ke tempat mereka dan ia adalah Shere Khan. Dan ternyata ialah yang membunuh ibu bayi itu. Cerita sebelumnya, ibu bayi anak itu tersesat di tengah hutan dan ia pun dimangsa oleh harimau itu yang bernama Shere Khan. Tapi untungnya si macan kumbang berhasil menemukan bayi itu dan menyelamatkannya. This is not your concern, Chica. The cub is mine. I have already tasted its mother's blood. It is mine. Kaget ternyata bau itu berasal dari belakang Nisa. Lalu dengan cepat ia pun mendekat dan melihat anak manusia di sana. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di part berikutnya ya guys. Terima kasih. Not want to challenge me. This cub is under the protection of the pack. Should you decide to take me, you take on the pack. All of us. As long as I am leader, this part of the jungle is closed to you. You cannot be leader forever. The day you miss your kill, the man cub's blood will run down my chin.